Dokter itu tersenyum kepada Hilmi dan Aira. Pasien yang bernama Bima sudah sadar dan akan dipindahkan ke ruang perawatan. Mari ikut saya. Hilmi dan Aira tersenyum penuh rasa syukur. Mereka kemudian mengikuti dokter itu. Bima kemudian dibawa ke ruang perawatan. Hilmi yang tadinya merasa sangat sedih, kini tampak bahagia karena kakaknya Bima sudah bisa tersenyum padanya. Aira yang terus merasa menyesal berkata, "Tuan, tolong maafkan aku karena telah meninggalkanmu." Bima terdiam. Aira kembali berkata, "Aku berjanji itu tidak akan terjadi lagi. Aku tidak akan pernah meninggalkan Tuan." Bima tersenyum. "Benarkah?" Aira mengangguk sambil menghapus air matanya. Bima melirik Hilmi yang duduk tak jauh dari mereka. Bima kembali menatap Aira. "Aku akan memaafkanmu, tetapi dengan syarat. Kamu harus menikah denganku." Hilmi begitu kaget mendengar perkataan Bima. "Apa yang kakak katakan? Bukankah Aira bukan tipenya?" batin Hilmi. Aira mengerutkan keningnya. "Tuan mengatakan itu lagi. Berhentilah menggodaku, Tuan. Aku tidak akan terjebak lagi." Hilmi kembali berkata dalam hati, "Mengatakan lagi? Itu artinya sebelumnya kakak sudah pernah mengatakannya." Bima memandang Aira yang saat itu duduk sambil menyuapi Bima buah jeruk. "Iya, Aira." Aira masih saja menganggap apa yang dikatakan Bima itu hanya untuk menggodanya atau sekedar mengejeknya. Setelah Aira percaya, Bima akan mentertawakannya. Hilmi yang secara diam-diam memperhatikan Bima terus meyakinkan Aira tersenyum bahagia. Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, akhirnya Bima diperbolehkan untuk pulang. Di hari libur kerja, Hilmi memperbolehkan Aira untuk beristirahat. "Aira, karena hari ini adalah hari liburku, maka kamu boleh istirahat. Kamu juga boleh keluar untuk jalan-jalan, jika kamu mau." Mendengar perkataan Hilmi, Aira tampak bahagia. Namun Bima yang berada tak jauh dari mereka tiba-tiba berkata, "Tidak, dia tidak akan kemanapun. Dia akan tetap di sini untuk merawatku." Hilmi mencoba memujuk Bima, "Tapi kak, kan ada aku di sini. Jadi biarkan Aira untuk beristirahat atau sekedar jalan-jalan menghibur dirinya. Kasihan juga dia setiap hari bekerja mengurus kakak kan. Masa kakak tidak pernah memberinya waktu untuk berlibur?" Aira hanya terdiam. Bima terus melihat Aira yang tertunduk. Bima lalu berkata, "Jika tiba masanya nanti, suatu saat Aira akan menghabiskan hari-harinya untuk berlibur. Tetapi tidak saat ini, karena aku membutuhkan dia di sini." Mendengar perkataan Bima, Hilmi mengerutkan keningnya. "Oh, jadi sekarang kakak tidak membutuhkan aku. Hanya Aira yang kakak butuhkan. Jadi sekarang Aira lebih berharga daripada aku." Bima tersenyum memukul lengan Hilmi yang saat itu duduk di dekatnya. "Jangan tersinggung, Hilmi." Hilmi pun tersenyum. "Aku tidak bermaksud seperti itu, Hilmi. Hanya saja aku ingin kamu yang pergi berlibur. Karena aku tahu, setelah bekerja setiap hari di kantor, pasti kamu merasa sangat lelah. Kamu butuh waktu untuk pergi jalan-jalan bersama teman-temanmu. Jangan pikirkan Aira. Masalah Aira, biar aku yang mengurusnya. Lagi pula, Aira tidak ingin pergi jalan-jalan. Dia sudah janji padaku. Dia tidak akan pernah pergi meninggalkan aku. Iya kan, Aira?"
kata Bima sambil melirik Aira. Sehari sebelumnya Hilmi sudah mengatakan pada Aira bahwa hari itu dia libur. Aira dan beberapa pelayan yang lain pun membuat janji untuk pergi jalan-jalan. Rasa kecewa terlihat jelas di wajah Aira, membuat Hilmi kembali membujuk kakaknya agar mengizinkan Aira untuk pergi. Karena Hilmi terus membujuknya, akhirnya Bima setuju. Aira tampak senang. Dan hari itu Aira menghabiskan waktunya berjalan-jalan bersama beberapa pelayan di rumah Bima. Setelah kepergian Aira, Hilmi mulai melakukan beberapa pertanyaan pada Bima. "Kakak, apakah yang kakak katakan pada Aira di rumah sakit itu benar?" Bima terlihat berpikir. "Yang mana, Hilmi?" Hilmi memperjelas pertanyaannya. "Tentang lamaran kakak pada Aira." Bima dengan santai berkata, "Iya Hilmi, itu benar." Hilmi seakan tidak percaya. "Tapi kak, bukankah kakak pernah bilang Aira bukan tipe kakak? Aira wanita yang kusam dan tak pandai merawat dirinya." Bima menatap Hilmi. "Di saat kusam saja, dia terlihat cantik. Bagaimana ketika dia tidak kusam? Bayangkan betapa cantiknya dia." Mendengar jawaban Bima, Hilmi tersenyum. "Wah, sepertinya kakakku yang tampan ini sudah jatuh cinta pada asistennya sendiri." Bima tersenyum membayangkan Aira. "Apakah kamu tahu Hilmi? Sejak Aira merawatku, entah mengapa, aku merasa menemukan semangat baru. Dia selalu bersikap apa adanya. Dia juga..." Sebelum Bima melanjutkan perkataannya, Hilmi berkata, "Tapi kak, Aira kan sudah menikah. Kita tidak tahu apakah dia benar-benar sudah bercerai dengan suaminya atau belum. Mungkin saja suaminya memang mengatakan menceraikan Aira. Tetapi bagaimana dengan cara hukum? Kakak tidak mungkin bisa menikahi Aira tanpa ada bukti bahwa Aira benar-benar sudah bercerai. Jangan sampai terjadi masalah di kemudian hari, kak. Misalnya saja, tiba-tiba suaminya datang dan ingin kembali pada Aira." Bima berpikir sejenak. "Kamu benar Hilmi, tetapi Aira saja belum memberiku jawaban sampai sekarang. Dia terus berpikir aku hanya menggodanya. Mungkin dia juga tidak mau menikah denganku. Aku sadar, siapa sih wanita yang mau menikah dengan pria cacat sepertiku Hilmi? Dan aku tidak mungkin memaksa Aira untuk menikah denganku." Hilmi menguatkan Bima. "Jangan berkata seperti itu kak. Aku yakin kakak pasti akan sembuh." Bima hanya terdiam. Hilmi berpaling menyembunyikan kesedihannya. Hilmi berkata dalam hati, "Aku berharap ada keajaiban padamu, Kak. Kakak orang baik, dan Tuhan lebih baik. Pasti dia akan memberi yang terbaik untuk kakak." Batin Hilmi. Saat sore hari tiba, Aira pun kembali. Dia langsung masuk ke kamar Bima. Saat itu Hilmi sedang memakaikan baju Bima. "Wah, sepertinya ada yang baru habis jalan-jalan," kata Hilmi menggoda Aira. Bima pun melihat Aira yang sedang berjalan ke arah mereka. Pasti sangat menyenangkan melewati sepanjang hari tanpa mengurus pria cacat. Mendengar perkataan Bima, Aira langsung menutup mulut Bima. Hal itu membuat Bima dan Hilmi kaget.
Jangan katakan itu, Tuan. Tuan tidak tahu apa yang aku pikirkan di sana. Hilmi berkata, memangnya apa yang kamu pikirkan, Aira? Aira menatap Bima. Aku terus memikirkan Tuan Bima. Hilmi tersenyum sementara Bima tampak tersipu-sipu. Kenapa kamu memikirkan aku? Aira berkata, mungkin karena Tuan tidak ikhlas memberiku izin. Jadi aku merasa tidak bahagia di sana. Bima mendekati Aira sementara Hilmi mengerti keadaan tahu diri dan langsung keluar dari kamar Bima. Aku ikhlas kok memberimu izin. Atau mungkin karena kamu merasa rindu padaku. Jadi kamu tidak bahagia di sana. Wajah Aira memerah, Bima semakin mendekatinya. Aira. Aira menatap Bima yang juga sedang menatapnya dengan jarak begitu dekat. Ayo kita menikah. Aira tertunduk. Apakah kamu keberatan menikah denganku karena aku cacat? Kata Bima. Aira tertunduk tak berkata apapun. Bima kembali melanjutkan perkataannya. Jika kamu keberatan karena aku cacat, maka mulai saat ini, aku akan terus berlatih agar aku bisa kembali berjalan. Dan setelah aku sembuh, kita menikah. Bagaimana? Aira tak mampu membendung air matanya. Aira langsung memeluk Bima sambil menangis. Bima pun memeluk Aira dengan sangat erat. Bima menangis dalam pelukan Aira. Aku bukan putri yang pantas menikah denganmu, Tuan. Aku hanyalah... Sebelum Aira menyelesaikan perkataannya, Bima melepaskan pelukannya dan menutup bibir Aira dengan telunjuknya. Tetapi bagiku, kamu adalah putri yang datang untuk mengembalikan kehidupanku yang dulu, Aira. Aira menatap Bima. Bima semakin mendekat pada wajah Aira. Sementara Aira yang tahu apa yang akan dilakukan Bima seakan pasrah. Bima membelai wajah Aira dan mencium bibir Aira. Aira terdiam merasakan bibir lembut milik tuannya mendarat di bibirnya. Aira memejamkan matanya sementara Bima semakin menikmati bibir Aira dalam-dalam. Aira yang tadi hanya menikmati ciuman Bima kini membalasnya. Kedua bibir itu pun saling bersahutan. Hingga sesuatu yang terjadi membuat mereka berhenti. Aira yang begitu menikmati ciuman Bima tanpa sadar menindis kaki Bima dan membuat Bima meringis kesakitan. Aira segera meminta maaf dan memegang kaki Bima. Tak lama kemudian Aira berkata dengan penuh tanda tanya. Aira memegang kaki Bima. Tuan, apakah Tuan merasa sakit saat aku menindis kaki Tuan? Bima menatap Aira lalu memegang kakinya. Iya, Aira. Aira kembali bertanya dengan semangat. Apakah Tuan pernah merasakan hal ini sebelumnya? Bima menatap Aira heran. Tidak pernah. Memangnya kenapa, Aira? Aira tersenyum bahagia. Tuan akan sembuh. Tuan pasti akan sembuh. Aku yakin itu, Tuan. Aira kembali memeluk Bima dengan sangat erat.